Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komita Agiuddin. Saya di sini akan mengajarkan atau membuat tutorial tentang schedule pembuatan sebuah software. Seharusnya pembuatan schedule ini menggunakan Microsoft Project, tetapi entah kenapa di laptop saya tidak dapat terbuka Microsoft Project-nya, sehingga saya akan menggunakan Excel untuk pembuatan schedule software. Schedule software ini saya mengambil studi kasus dari materi sebelumnya, yaitu pembuatan software POS. Mari kita mulai saja. Pertama, kita buat judul dulu, yaitu schedule pembuatan software POS. Pertama, kita mark and center dulu. Bisa kita tuliskan di sini schedule pembuatan software POS. Di sini kalian bisa rubah untuk tulisannya agar lebih menarik. Saya menggunakan font New Roman saja dengan size-nya 12. Lalu setelah itu kita akan membuat project titelnya atau judul projectnya. Ini juga kita akan mark and center. Kita tulis di sini project title. Lalu yang kita akan sini kita tuliskan project titelnya itu software POS Hoi Jakarta. Lalu setelah itu kita buat manajer proyeknya. Agar tahu siapa leader dalam pembuatan project software POS ini. Setelah itu kita buat juga company name-nya, perusahaan yang akan terlibat dalam yang akan terlibat atau yang sebagai kliennya. Yaitu Hoi Jakarta. Lalu total main-base-nya. Di sini proyek ini akan dibuat dalam waktu 36 hari, sehingga total main-base-nya itu 36 hari. Oke, selanjutnya kita akan mulai membuat
isinya. Mulai membuat jadwalnya. Pertama kita mark and center juga ini untuk numbernya. Lalu ini untuk titelnya atau kegiatannya. Lalu ada juga start date-nya, mulai pengerjaannya di setiap kegiatan. Lalu ada due date-nya atau batas akhirnya. Dan ada duration-nya. Ini kita sesuaikan. Biasanya saya memulainya dari B. Ini kita sesuaikan. Nah, ini pastikannya. Atau kegiatannya, lalu start date-nya, lalu due date-nya, dan duration-nya. Nah, lalu selanjutnya kita akan mengarsir seolah-olah ini adalah kalender. Jadi start date di sini nanti akan kita akhir sebagai seperti jadwal. Kita mulai dulu ya. Pertama kita blok dulu. Kita hitung sampai 30 hari ya. Ini kita blok dulu semuanya sampai sini. Lalu yang di paling ujung kita kecilkan. Nah, sehingga ininya ngikut semua.
Oke, setelah itu setelah ininya tadi kotak-kotak ini sudah kita buat, selanjutnya kita buat tanggalan hari dari 1 sampai dari 1 sampai 31 untuk di bulan Maret, dan 1 sampai 12 untuk di bulan April, karena kita memulai proyek ini di bulan Maret dan berakhir di bulan April. Jadi ini akan kita mark lagi, mark and center, dan kita tuliskan Maret. Kita ketemukan. Setelah itu ini kita akan buat untuk sampai tanggal 12. Ini itu untuk bulan April. Ini kita kembalikan lagi. Nah, agar teman-teman tidak pusing melihat ini, kita akan border ininya agar terlihat garisnya seperti ini. Kita border, lalu ini tulisannya bisa kita bold dan terbesar, dan agar tampilannya lebih cantik kita bisa warnain ini juga sama, kita bold tulisannya sedikit, tidak usah diperbesar, cukup dibuat saja. Nah, lalu diberi warna biar lebih indah. Ini juga kita samain. Ini jadi sama. Lalu setelah itu ini tidak perlu ditemukan ya, jadinya cukup all border aja, all border aja. Ini juga di all border, dan ini juga. Lalu setelah itu di bagian sininya juga kita beri garis, dan di bagian ini akan kita bold. Ini juga akan kita tick outside borders, lalu kita format saja di tab. Lalu ini juga kita format. Ini juga lalu kita format Pinterest.
setelah itu ini juga bisa kita warnain agar tampilannya lebih menarik. Bebas mau warna apa aja. Ini juga bisa kita warnain. Lalu setelah itu kita akan memasukkan poin-poin kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Tapi sebelumnya, karena di hari Minggu kita libur, maka setiap tanggal yang hari ini hari Minggu, maka akan kita merahin warnanya. Jadi ini akan saya warna merah karena di tanggal 1 itu adalah hari Minggu. Nah, tanggal 1-nya kita merahin, lalu tanggal 8 juga hari Minggu, karena itu kita merahin. Jadi setiap yang hari Minggu itu akan kita warnain merah. Ini sudah saya warnakan merah semuanya untuk di hari Minggu. Selanjutnya kita akan mengisi kegiatan yang akan dilakukan selama proyek ini. Yang pertama itu ada memulai proyek. Kita nomorin nomor 1. Itu memulai proyek. Memulai proyek itu terbagi lagi menjadi 2 poin. Yang poin 1.2 itu merupakan pertemuan pembahasan proyek. Dan selanjutnya ini maksudnya 1.1. Lalu ini 1.2 yang isinya requirement atau kebutuhan. Nah, ini karena ini merupakan poin utama, maka ini akan kita bold untuk membedakannya. Lalu di bagian sini juga akan kita bold semua, sehingga start date-nya itu untuk memulai project itu kalau waktu itu saya dimulai dari tanggal 2 bulan Maret 2020 dan selesainya itu tanggal 5 bulan 3 2020 dengan durasi waktu 4 hari. Kita tengahin. Nah, nanti untuk ini di arsir ini kita cukup menggunakan ini saja. Warnanya bisa kalian gunakan warna biru boleh, hitam boleh. Saya akan menggunakan warna gelap saja. Biru dongkrak. Itu di sini kan tulisnya start date-nya tanggal 2 dan selesai tanggal 5. Oleh karena itu kita blok dari tanggal 2 sampai tanggal 5. Lalu kita warnain warna biru. Seperti itu. Jadi terlihat untuk memulai project dibutuhkan waktu tanggal 2 sampai tanggal 5. Seperti itu. Nanti
bisa kita arsir ini untuk setiap poin-poinnya agar lebih jelas saja bahwa ini tuh poin utamanya. Misalkan warna ini. Nah, setelah itu kita menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk pembuatan software POS ini. Ya, ada satu lagi, ini agar lebih kelihatan lebih bagus, kita akan all borders ini semua, jadi terlihat lebih bagus. Oke, nanti saya akan selesaikan ini. Oke, ini sudah saya isikan semua kegiatan yang saya lakukan saat pembuatan software POS kemarin. Terdapat 5 poin. Yang pertama ada memulai project, kedua persiapan project, ketiga eksekusi project, keempat controlling project, dan kelima closing project. Dan terdapat sub poin-poin dari setiap poin-poin ini. Dan ini juga udah diisikan semua, start date dan due date-nya dan duration-nya, serta sudah diatur juga untuk tanggal kegiatan. Sekian tutorial pembuatan schedule dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.